Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur An-Nisa dengan NIM 2003673 dari kelas 2B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Hidup Monster. Berikut adalah cerita lengkapnya. Malam sunyi dengan perasaannya hampa menyelimuti hari penuh dinamika peristiwa yang terjadi, membuat hati dan pikiran tidak saling terhubung, menyebabkan kekosongan jiwa yang mendalam pada seorang anak laki-laki yang sedang merasakan sakit yang tidak dapat tertahan lagi. Jiwa yang telah hampa dan penuh kekosongan di hatinya kemudian terisi oleh rasa iri, dendam, dan emosional yang terus berubah menjadikan dirinya sebagai seorang yang tidak mudah bergaul, menyukai kesendirian, dan pribadi yang sangat dingin. Anak laki-laki berusia 9 tahun itu bernama Akasa. Kedua orang tuanya sibuk mengurus pekerjaan mereka masing-masing. Ibunya adalah seorang penulis cerita dongeng fiktif yang sangat terkenal, dan ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Ayahnya memberikan nama Akasa yang berarti udara terbuka dengan harapan Akasa bisa menjadi anak yang memberikan kehidupan baru untuk orang di sekitarnya. Namun, ibu Akasa membentuk Akasa menjadi seorang anak yang memiliki kepribadian yang sangat dingin. Ibunya berpikir bahwa Akasa adalah karya terbaik yang ia ciptakan menjadi seorang yang sama sepertinya, yaitu manusia dengan perasaan hampa, jiwa yang kosong, dan dingin. Keluarga kecil tersebut tinggal di rumah mewah, namun terletak di tengah hutan yang menyeramkan. Didikan ibunya pun sangat melekat pada diri Akasa dan tumbuh menjadi pribadi yang dingin dan tanpa ekspresi pada raut wajahnya. Dengan tatapan mata yang kosong membuat orang di sekitarnya menjauh karena merasa takut dengannya. Hingga di sekolah Akasa tidak memiliki teman karena mereka takut dan tatapan mereka kepada Akasa seperti melihat anak yang aneh, menyeramkan, bahkan menganggap seperti monster. Akasa merasakan semua orang melihatnya dengan tatapan yang sangat menjengkelkan. Terhadapnya membuat Akasa merasa sangat kesal. Namun, Akasa tidak dapat meluapkan emosinya pada mereka yang menganggapnya aneh, menyeramkan, bahkan menganggap Akasa seperti monster. Sebagai penggantinya, Akasa menggigit jari tangannya untuk meredam emosi dan membuatnya merasa tenang. Namun, lama-kelamaan dengan menggigit jari tangannya pun sudah tidak cukup untuk meredam emosinya. Kemudian, Akasa melakukan sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak seusianya. Akasa membedah perut seekor kucing yang berada di sekitar sekolahnya. Dengan tujuan ingin mengetahui apakah kucing tersebut hamil karena terlihat lebih gemuk. Karena perbuatannya membuat seluruh warga sekolah terkejut dan sangat ketakutan melihat kucing dengan isi perut yang sudah dikeluarkan oleh Akasa. Oleh karena perbuatannya, ayah Akasa dipanggil wali kelasnya. Ayahnya pun sangat marah dan memukul Akasa di sepanjang jalan, hingga di rumah pun Akasa masih dimarahi oleh ayahnya.
Akasa merasa sangat kesal menerima perlakuan kasar dari ayahnya. Dengan tatapan kosong, Akasa menatap ayahnya dengan tatapan yang sangat dalam. Namun berbeda dengan reaksi ibunya. Ketika mengetahui perbuatan Akasa, ibunya merasa sangat bangga pada Akasa karena telah melakukan hal sesuai dengan keinginan hatinya. Terlepas dari reaksi ibunya yang berbeda, namun tetap saja hati sungguh terluka karena perbuatan ayahnya. Akasa merasa apa yang ia lakukan tidak sari rasa kesal yang mendalam dan sebuah rasa penasaran. Setelah sampai di rumah, Akasa ingin menenangkan dirinya dan pergi ke danau yang sepi dan sejuk. Di sana, Akasa bertemu seekor kucing. Tanpa berpikir panjang, Akasa melakukan hal serupa seperti apa yang ia lakukan pada seekor kucing sebelumnya. Setelah melakukan hal tersebut, Akasa merasa tenang kembali. Setelah melakukannya, Akasa duduk di tepi danau dan berpikir mengapa dirinya berbeda dengan anak-anak sekolah pada umumnya. Mengapa Akasa dianggap berbeda? Mengapa harus dianggap sebagai monster? Dengan hati penuh dengan kehampaan, Akasa sangat kebingungan harus berbuat apa agar dirinya bisa seperti anak-anak pada umumnya dan punya teman. Dengan jiwa yang kosong, Akasa menjalani hidupnya dengan kesendirian, tanpa memiliki teman. Bahkan orang tuanya pun sibuk mengurus urusan pekerjaan mereka. Setiap hari setelah Akasa selesai sekolah, ia berjalan sendiri mengelilingi hutan. Ia telah melewati padang rumput ilalang yang sangat luas, melewati bukit kecil, melewati danau yang indah, dan melewati banyak pemandangan indah. Namun, perjalanan tersebut Akasa lewati dengan perasaan yang hampa, jiwa yang kosong, dan tanpa harapan. Setelah melewati banyak keindahan alam, Akasa tidak merasakan apapun dalam hati kecilnya. Yang Akasa lakukan hanyalah menyakiti hewan yang ia jumpai ketika sedang melintas, hingga hewan tersebut mati perlahan karena luka yang diperbuat oleh Akasa. Tanpa penyesalan dalam hati Akasa setelah menyakiti banyak hewan, Akasa semakin merasa hal yang ia lakukan adalah sebuah kegemaran yang membuat dirinya senang. Entah apa yang bisa membuatnya menjadi seperti itu. Terbentuk menjadi pribadi yang tidak memiliki perasaan, dingin, dan jiwa yang kosong, serta tidak memiliki rasa empati dan simpati. Di sisi lain, Akasa memang ingin dirinya tidak menjadi pribadi yang dijuluki sebagai monster. Akasa ingin sekali memiliki teman. Akasa ingin dirinya memiliki kehangatan. Setiap hari, harapan itu selalu ada. Akasa berdoa dengan sungguh-sungguh agar dirinya tidak menjadi seperti monster, memiliki kehangatan, dan memiliki teman. Hingga pada suatu ketika, Akasa bertemu dengan seorang anak perempuan saat ia berada di padang ilalang. Sejak saat mereka bertemu, anak perempuan itu terus mengikuti Akasa tanpa merasa lelah. Tanpa Akasa sadari, hanya anak perempuan itulah yang setia menemaninya dan menjadi teman. Tanpa mengetahui apa tujuan anak perempuan tersebut yang terus mengikuti Akasa tanpa merasa lelah,
Kemudian pada akhirnya Akasa ingin mengetahui apakah anak perempuan itu akan tetap menemaninya setelah mengetahui bahwa Akasa memiliki pribadi yang berbeda dengan anak-anak lain. Untuk memecahkan rasa penasarannya, Akasa kembali menyakiti hewan yang melintas di depannya. Kali ini, Akasa menyakiti seekor kelinci yang sangat lucu di depan anak perempuan itu. Sontak anak perempuan tersebut terkejut melihat Akasa, seorang anak-anak tega melukai seekor kelinci di hadapannya. Kemudian, setelah melukai kelinci tersebut, Akasa bertanya pada anak perempuan itu, "Apakah kamu akan tetap menemaniku?" Kata Akasa kepada anak perempuan itu sembari memegang seekor kelinci yang berlumuran darah di tangannya. Anak perempuan itu sangat ketakutan melihat apa yang telah dilakukan oleh Akasa. Akhirnya anak perempuan itu pergi dan berlari sangat kencang ketakutan. Akasa berkata, "Ternyata kau sama saja dengan orang lain." Di sisi lain, Akasa merasa kesepian karena tidak ada lagi yang menemaninya. Dan ternyata benar, tidak ada yang mau berteman dengannya. Akasa pun bertanya akan hidupnya yang harus dijalani dengan berat. "Apakah aku akan terus sendirian?" tanya Akasa. Dan ternyata benar, setelah saat itu tidak ada satupun yang menjadi temannya. 10 tahun berlalu hidup dengan kesendirian dan hati yang kosong. Akasa telah menjadi seorang penulis novel yang terkenal. Sama seperti ibunya, tanpa Akasa sadari, ia tumbuh menjadi sebuah karya yang dibentuk ibunya menjadi seorang yang dingin dan tidak memiliki perasaan. Lama waktu berlalu, secara tidak sengaja Akasa bertemu kembali dengan anak perempuan yang dahulu menemaninya. Ternyata ia bernama Akia. Akia sangat cantik, memiliki aura yang sangat positif dan terlihat penuh kehangatan. Walaupun mereka sudah lama tidak bertemu, namun mereka saling mengenal satu sama lain. Saat ini Akia bekerja sebagai seorang psikiater. Sejak saat itu Akia terus memperhatikan Akasa apakah ia masih sama seperti dulu saat terakhir mereka bertemu. Setelah Akia mengamati, ternyata Akasa masih menjadi manusia tanpa perasaan, jiwa yang kosong dan dingin. Melihatnya, Akia ingin selalu berada di samping Akasa. Terlepas apa yang telah ia saksikan di masa lalu, Akia yakin bahwa Akasa adalah seorang manusia biasa yang membutuhkan kehangatan. Seiring berjalannya waktu dengan banyak peristiwa yang terjadi ketika mereka bersama, perlahan-lahan upaya yang dilakukan oleh Akia terlihat hasilnya. Akasa terlihat semakin memiliki empati terhadap orang lain dan sedikit demi sedikit memiliki kehangatan dalam dirinya. Dari cerita Akasa dan Akia, kita dapat belajar bahwa tidak ada salahnya terbuka dengan orang baru. Karena bisa jadi orang tersebut membawa perubahan yang positif dan jangan mudah memberikan sudut pandang yang buruk pada orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan. Maka dari itu, jika memiliki suatu permasalahan terkadang membutuhkan orang lain, setidaknya ada untuk menemani dan mendengarkan apa yang dirasakan. Nah, begitulah cerita selengkapnya dari cerita yang berjudul Kisah Hidup Monster. Semoga terhibur dan semoga dapat memetik pelajaran yang terdapat pada cerita tersebut.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.